Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat, tema pertama dari kelompok 5 atas nama Boris Sukmawati. Yang terhormat, tema kedua dari kelompok 5 atas nama Nurfaida Mahmud serta kelompok 6 atas nama Junira Manu dan tema kedua dan Nadia Maswai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan keselamatan guna melaksanakan aktivitas kita di pagi yang cerah ini di ruangan yang megah ini dalam rangka melaksanakan diskusi dengan judul materi kelompok 5 yaitu hak dan kewajiban guru serta judul materi dari kelompok 6 yaitu peran guru. Salawat serta salam marilah kita serahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya juga yang memperjuangkan agama Islam dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman terang-terangan hingga sampai saat ini, dan kita masih merasakan nikmatnya Islam yang begitu indah. Adapun kegiatan yang pertama yang akan kita laksanakan, yang pertama yaitu pembacaan materi dari kelompok 5 dan kelompok 6. Yang kedua yaitu tanya jawab dari teman-teman. Yang ketiga penutup. Selanjutnya kita berlanjut pada kegiatan pertama yaitu pembacaan materi dari kelompok 5 dan kelompok 6. Kepada kelompok 5 materi pertama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Secara berkaitan saya waktu kesempatan mempresentasikan materi kami tentang hak dan kewajiban guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama itu hak seorang guru. Satu, pengertian hak. Kata hak berasal dari bahasa Arab. Hak yang kata tunggal yang dinamakan menjadi pokok kata berikut. Menurut ketentuan hak adalah sifat kuasa atau kemampuan seorang individu untuk melakukan beberapa kegiatan seperti menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu. Dalam rumus besar bahasa Indonesia, kata hak mempunyai arti kewenangan, kekuasaan untuk membuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Berarti kata hak bisa diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kewenangan yang diterimanya atau hak guru menjadi arti sesuatu yang diterima oleh guru. Secara khusus, hak guru belum banyak ilmuwan yang membahas secara sistematis dan komprehensif. Akan tetapi, pembahasan hak guru terdapat pada beberapa buku pendidikan Islam. Di antaranya dalam buku pendidikan Islam karya Profesor Dr. Haji Abdul Natal, MA. Menyinggung kewajiban siswa yang berhubungan dengan hak yang diterima guru, yang menjelaskan yang pentingnya adalah sebagai berikut. 1. Guru berhak dihormati. Peserta didik harus menunjukkan sikap sopan dan santun pada guru. Sikap ini merupakan sikap mulia yang harus dimiliki oleh peserta didik dan sudah menjadi hak guru untuk dihormati. 2. Guru berhak menjaga rahasianya. Ini juga perbuatan yang mulia yang harus dilakukan oleh peserta didik. Karena guru adalah orang yang telah mendidik dan mengajarkan hak-hak yang mulia pada peserta didik. Peserta didik yang nantinya dalam mendidik guru dan harus menerima pernyataan maaf dari guru apabila guru mempunyai kesalahan. Terdapat dalam undang-undang guru dan dosen serta peraturan pemerintah nomor 4/2008 yang menyatakan 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja. 3.
mempunyai arti sesuatu yang diwajibkan. Sesuatu harus dilaksanakan, keharusan, jadi kata kewajiban guru mempunyai arti sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang guru, baik berpakaian harus dikerjakan. Definisi guru maupun etik dan adat seorang guru yang harus dimiliki dan lain-lain. Kewajiban guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kewajiban guru mencakup satu, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, menjadi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kehidupan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kewajiban guru ada juga yang telah dirumuskan oleh pakar Islam, di antaranya adalah satu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Imam Adil. Imam Al-Ghazali merangkum kewajiban guru adalah sebagai berikut. Satu, asal fakoh menyayangi kepada para peserta didiknya, guru harus memperlakukan anak-anaknya sebagaimana ia memperlakukan anak-anaknya. Yang kedua, guru harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengajar tidak membimbing peserta didiknya agar terhindar dari akhlak tercela. Yang keempat, ketika mengajarkan ilmu mata pelajaran tertentu, guru jangan sekali-kali menjelekkan mata pelajaran yang lain. Empat, guru harus memahami kemampuan peserta didiknya dalam hal kemampuan memahami pelajaran yang disampaikan. Mungkin guru harus menjadi contoh dari suri teladan terhadap peserta didiknya. Empat, untuk menjadikan peserta didik yang baik, guru mempunyai kewajiban ikhlas, takwa, ilmu, santun, dan rasa tanggung jawab. Mungkin itu saja saya kembalikan pada pelajaran. Ya, terima kasih atas penyampaian materi dari kelompok 5. Selanjutnya kita masuk adalah bacaan materi dari kelompok 6. Pada kelompok 5 baik, terima kasih. Arahan penelitian terhadap guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, menjadikan siswa lain, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seorang yang telah mendidik dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih dirinya agar dengan ilmu pengetahuannya diajarkannya tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya, dan bisa menjadi sosok yang pelajari profesional dan guru sebagai pendidik. Guru berusaha mendidik siswa agar dapat menemukan bagaimana potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan tercapainya itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Siswa adalah individu yang unik, artinya tidak ada dua individu yang sama, walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak sama, baik dalam bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya. Di samping itu, setiap individu juga adalah makhluk yang sedang berkembang. Di dalam perkembangan mereka tentu tidak sama juga. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya harus membantu perencananya atau remedial teaching. Dengan upaya membantu mengatasi kesulitan atau masalah siswa, dan itu tentu berbeda dengan era yang dijalani oleh konselor profesional.
Selanjutnya masalah siswa yang mungkin bisa dibimbing oleh guru, yaitu masalah yang termasuk kategori seperti bolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu. Terkait dengan teman sekolah, ini menjelaskan tahap awal berdasarkan unsur dalamnya. Agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai pembimbing, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Misalnya pemahaman tentang gaya dan kebiasaan belajar serta pemahaman tentang potensi dan bakat yang dimiliki anak dan latar belakang kehidupannya. Pemahaman ini sangat penting sebab akan menentukan teknik dan jenis pembindingnya yang harus diberikan kepada mereka. Dua, guru dapat memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan keunikannya. Tiga, guru dapat menjalin hubungan yang akrab, penuh kehangatan dan saling percaya, termasuk di dalam berusaha menjaga kerahasiaan data siswa yang dibimbing apabila data itu bersifat pribadi. Empat, guru senantiasa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang dihadapi siswanya, baik ketika sedang berada di kelas maupun di luar kelas. Siswa. Dalam sisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku di posisi, yaitu memberikan materi ajar kepada siswa. Sedangkan di lain pihak, siswa secara masif menerima materi pelajaran yang diberikan tersebut sehingga proses pengajaran bersifat monoton. Padahal dalam guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan guru agar proses pengajaran mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memberikan kemungkinan bagi siswa melakukan proses belajar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan pengajaran, jadi tugas guru sebagai pengajar, adakah bagaimana caranya agar siswa belajar? Di sini ada sebagai berikut. Satu, membuat ilustrasi. Pada dasarnya, ilustrasi menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka. Dua, mendefinisikan. Meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik. Tiga, menganalisis. Membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian. Empat, mensintesis. Mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti. Hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain nampak jelas dan setiap masalah itu tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar. Lima, bertanya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang telah dipelajari menjadi lebih jelas. Enam, berespon. Mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru dapat merespon setiap pertanyaan peserta didik. Tujuh, mendengarkan. Memahami peserta didik dan berusaha menyederhanakan setiap masalah serta membuat kesulitan nampak jelas baik bagi guru maupun bagi siswa. 8. Menciptakan kepercayaan peserta didik akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan menentukan kompetensi dasar. 9. Memberikan pandangan yang bervariasi. Melihat bahan yang dipelajari dari berbagai sudut pandang dan memberikan masalah dalam kombinasi bervariasi. 10. Menyediakan media untuk mengkaji materi standar. Memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran dan sumber belajar yang berhubungan dengan materi standar. 11. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik serta menghubungkan materi baru dengan sesuatu yang telah dipelajari. Pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikan sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk pengetahuan beberapa hal, guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Dengan keterampilan
sudah meninggalkan secara langsung materi penyampaian materi dari kelompok 5 maupun kelompok 6. Sekarang kita masuk pada opsi kedua, yaitu tanya jawab. Di mana tanya jawab ini saya persilakan kepada teman-teman bagi yang belum paham terkait dengan materi kelompok 5 maupun kelompok 6. Saya persilakan untuk bertanya dengan batasan 2 pertanyaan saja, baik itu kelompok 5 maupun kelompok 6. Kepada forum saya persilakan bagi yang bertanya. Oke, saya persilakan kepada saudari Vijana. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5. Nah, di sini tentang hak. Di sini kan yang pertama benar guru mati. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika guru tersebut memiliki sikap yang semena-mena, suka membentak siswa, sebenarnya lakukan suka menyuruh-nyuruhnya begitu? Apakah itu masih bisa dibikin? Masih benar guru mati atau tidak? Ini pertanyaannya sih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa kepada kelompok 2 Martini Janda masuk. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Tika Suryadi. Saudara silakan. Sebelumnya makasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya kebetulan dari kelompok 8 akan menjadi pertanyaan kepada kelompok 6. Di sini kan dari pertanyaannya sini kan tentang kompetensi guru kan. Menjadi pertanyaan di sini kira-kira hal apa yang paling menonjol dalam perkembangan kompetensi guru? Mohon maaf, saudara sebenarnya materi kelompok 6 itu bukan kompetensi guru tapi peran guru. Mohon jadi dilihat kembali masalahnya. Profesi guru. Peran guru. Kalau profesi guru itu materi kelompok 3 minggu lalu. Ada teman-teman yang lain yang bertanya persilakan. Ada? Oke, selanjutnya pada pertanyaan yang sama, nama Tika Suryadi kepada saudara persilakan. Oke, sebelumnya makasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan lagi. Di sini saya akan mengulang pertanyaan saya yang dari kelompok 6. Di sini kan yang itu makalahnya tentang peran guru. Jadi pertanyaan di sini kira-kira hal apa yang paling menonjol dalam perkembangan guru dalam kelas? Oke, terima kasih. Kembali ke pertanyaan dari saudara Dr. Suryadi. Di sini masih ada 2 pertanyaan. Jika ada dari forum yang ingin bertanya, silakan. Kepada saudari Asma, silakan. Di sini kan tadi dari saudara materi sudah menjelaskan peran guru sebagai pengajar dan peran guru sebagai pendidik. Di sini yang ingin saya tanyakan itu apa saja kendala-kendala yang dihadapi guru dalam proses belajar? Kan tadi mas sudah jelaskan itu cuma apa sih kendala yang
Nah, jadi dari sekian banyaknya pertanyaan, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua. Jika ini dijawab langsung, dipersilakan bagi kelompok 5 dan juga kelompok 6. Terutama kepada sang penanya, saudari Tija dan Paskot. Karena di sini kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Anda. Kepada kelompok 5, materi pertama dari silakan. Yang terima kasih kepada moderator. Terima kasih saya untuk kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Yenti kelompok 2. Pertanyaannya bagaimana? Jika guru itu sebenarnya dapat tradisi perkataan bahasa kok, kemudian apa guru yang tidak sendiri. Hal ini kan berkaitan juga dengan materi kalian yang kalian presentasi tentang kompetensi guru kan? Iya, kenapa? Intinya ada kompetensi berkaitan syarat-syarat menjadi guru. Nah, di sini kan syarat-syarat menjadi guru itu pasti kalian sudah tahu kan materi kalian. Guru wajib memiliki kompetensi itu, kompetensi pedagogi, sosial, kepribadian dan profesional. Jadi jika guru yang berkata kasar ataupun bertindak segala sesuatu yang tidak bagus menurut pandangan kita atau pandangan kalian, tentunya itu kan melanggar kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Karena jika ada guru yang berkata kasar, maksudnya berkata tidak sesuai seperti seorang pendidik atau seorang yang berpendidikan, itu tentunya kan jika seorang guru melanggar kompetensinya. Kompetensi kita kan sudah tahu bahwa syarat-syarat menjadi seorang guru kita sudah memiliki 4 kompetensi tersebut. Tapi ada juga realitasnya di Indonesia ini karena ini, jadi bisa membayar itu pendidikan atau tidak dan tidak buang. Jadi pada saat kami lakukan, terkadang tindakan yang menyebabkan kepada siswa tidak sesuai. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu, tapi memang fakta ya pernah terjadi dan sering terjadi itu. Jadi kita tidak boleh menghormatinya, ya. Apa yang diberikan oleh kita berikan juga itu. Kita kan tidak seperti itu, atau mungkin ada yang baik bisa memberikan teguran atau perkataan yang bisa membuat guru tersebut sadar bahwa perkataannya atau perbuatannya tidak bagus. Jadi itu kan sudah diatur dalam peraturan undang-undang. Yang di sini di bab 3, guru itu wajib memiliki 4 kompetensi. Sedangkan jika ada guru yang berkata kasar atau bertindak semena-mena itu tidak sesuai dengan kompetensi kepribadian. Kalau kompetensi kepribadian ini berakhlak mulia. Jadi jika dia tidak berakhlak mulia, berarti dia memiliki kompetensi itu. Jadi kita sebagai seorang siswa, intinya kita akan jadi guru. Jika ada guru yang seperti itu, kita tidak wajib menghormati, tapi juga kita tidak harus berkata kasar atau bertindak yang sama seperti tindakan guru tersebut. Minimal kita memberi nasihat atau memberitahu tentang kompetensi guru. Jika kita bisa
ada seorang guru yang atau siapapun yang memperlakukan diri guru yang berlaku tidak bagus atau tidak sesuai dengan empat kompetensi tersebut, kita memberikan nasihat sesuai dengan bila perlu kita jelaskan tentang empat kompetensi tersebut yang kita tahu. Tapi kalau tidak tahu, cukup menasihati saja, karena berdasarkan juga agama, proses mengambil Islam tentunya cukup berlaku yang baik. Kalau berlaku tersebut, memang itu saja sih. Oke, baik. Penjelasan yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan saudara sekalian? Apakah sudah bisa menerima jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok 5 atau tidak? Ada? Jika tidak ada, saya rasa berarti pertanyaan plus jawabannya itu saling berkesinambungan. Sudah bisa dipahami dan dimengerti. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Jika ada dari materi kelompok 5 atau kelompok 6 yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, silakan. Oke, baik. Oke, mohon perhatiannya saudari Asmawati, karena di sini materi pertama dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pada materi yang terima kasih kesempatan yang kesekian kalinya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Asma, yaitu apa kendala-kendala yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu kurangnya persiapan atau working of yang pertama yaitu kurang persiapan. Ya, seperti yang kita semua ketahui bahwa menjadi seorang guru itu bukanlah sesuatu yang mudah dan sekedar apa yang ada yang dihadapi tadi. Bahkan jauh sebelum Anda mengajar ada banyak persiapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Salah satunya yakni melakukan persiapan baik untuk memenuhi target pembelajaran maupun pemenuhan kebutuhan dokumen administrasi. Sehingga mau tak mau guru harus memahami bahwa persiapannya melakukan proses pembelajaran harus diwujudkan dalam periode ajar. Bahkan terkadang ada guru yang sama sekali sedang membuat bahan perlengkapan seperti media pembelajaran dan tambahan aktivitas lainnya. Untuk menghadapi masalah ini, solusinya yaitu salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan menyusun SPP alias rencana persiapan mengajar berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Yang kedua yaitu karakter peserta didik yang beragam. Kendala lainnya yang dialami oleh para guru yakni keberagaman dan karakteristik peserta didik. Keberagaman tersebut akan menjadikan sang guru pada kesulitan untuk menentukan model atau strategi pembelajaran yang dilakukan. Sebagai contohnya, misalnya ada seorang peserta didik yang suka capek alias cari perhatian guru dengan berkeliling kelas atau sering menunjukkan tangan hanya sekedar ini tidak bisa. Yang ketiga yaitu menemukan bakat dan minat peserta didik atau find the passion. Kendala lainnya yang dialami oleh seorang guru yakni kesulitan untuk menemukan bakat dan minat peserta didik. Hal ini wajar sebab tidak semua guru memiliki keahlian untuk menggali informasi yang sebenarnya dari peserta didik. Kadang ada kasus di mana guru yang melakukan penggalian merasa percuma sebab peserta didik tidak menceritakan keseluruhan hal yang terjadi. Akibat proses penggalian tidak bisa dilakukan lebih lanjut sebab tidak bisa diproses untuk menjadi didik. Selain itu, dalam dokumen administrasi yang harus dan wajib disusun oleh para guru untuk menjadikan mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mendengar dan akrab dengan peserta didik. Itu saja seperti pelanggaran. Ya, itulah jawaban dari kelompok 6. Bagaimana dengan saudara sekalian, apakah sudah bisa diterima jawabannya ataukah belum? Ataukah mungkin ada sedikit kendala sehingga Anda belum bisa memahaminya? Apakah ada tanggapan dari forum terkait dengan pertanyaan saudari Asmawati yang telah dijawab oleh
di materi pertama dari kelompok 6? Hal apa saja yang paling menonjol? Apa kendala yang dari di dalam proses pembelajaran? Bisa diulangi kembali kendalanya yang pertama apa, yang kedua apa? Oke, silakan saudari Ibu Sukmawati. Ya baik, saudara dan supaya katanya semua kita apa kendala? Ya semua apa kendala yang dialami serta dalam proses pembelajaran? Sebenarnya mereka yang materi kan baru, di sini kan baru sebab ini kan pendidik pengajar dan itu tercerita proses pembelajaran. Jadi tadi itu, nah sebenarnya masuk, jawaban juga masuk. Kami kan sekarang begini, di sini kan dijelaskan teranggur sebagai pendidik. Teranggur sebagai pendidik itu apa? Salah satunya jadi teladan. Terus teranggur sebagai pengajar. Dalam arti kita mereka yang pengetahuan dalam proses pembelajaran. Terus teranggur sebagai pendidik. Guru yang membimbing siswa dalam menjelaskan proses pembelajaran ataupun mereka bimbingan tentang keterkaitan dengan konseling jika ada kesalahan didik yang bermasalah. Kan mereka konseling tidak berkesan. Sebenarnya itu masuk. Karena kan dalam proses pembelajaran pendidik sebagai guru sebagai pendidik sebagai pengajar sebagai pembimbing ini kan belajar dalam proses pembelajaran. Kalaupun di luar itu yang mungkin guru sebagai pembimbing siswa yang bermasalah melaksanakan konseling kepada siswa yang bermasalah. Makanya risiko guru sebagai pembimbing itu ada. Guru itu harus menguasai dasar-dasar konseling. Itu mungkin di luarnya. Tapi guru sebagai pengajar itu kan dalam kelas. Mereka ilmu, mereka nantinya ada proses pembelajaran di situ. Nah, kendalanya apa? Katanya dijawab nih kendalanya. Banyak karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian, guru tidak mempunyai panduan pembelajaran dalam arti tidak menunjukkan materi. Sebelum proses pembelajaran. Kemudian, ada penyebab sampai peserta didik tidak mempunyai materi. Sabar. Lanjut, saudara Wadid. Kami juga tadi dijelaskan bahwa guru harus memperhatikan peserta didik yang tidak memahami materi yang diberikan oleh guru. Penyebabnya apa? Pertama mungkin IQ-nya rendah. Kemudian pola seorang tua di rumah, lingkungan di masyarakat yang bagaimana. Jadi guru harus tahu itu. Harus menguasai itu tuh. Terus kita tidak boleh menggunakan pemikiran kita dengan peserta didik karena dari faktor usia dan postur saja kita sudah berbeda bagi pemikiran. Peserta didik berpikir bahwa ini kita sudah begini, jadi kita tidak boleh memaksa peserta didik kalau sama dengan kita. Intinya kalau memang sampai siapa guru harus menguasai metode dan strategi pembelajaran. Berarti sambung, oke, selesai. Oke. Nah, apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilontarkan oleh saudari Ibu Sukmawati itu semuanya betul. Adanya bagaimana kesiapan dari seorang guru ketika proses pembelajaran berlangsung, Kendalanya apa? Di situ guru jeli melihat kendala dalam proses pembelajaran itu apa, sehingga siswa sulit untuk memahami materi atau sehingga siswa tidak fokus kepada proses pembelajaran gitu. Bagaimana dengan saudari Pemna Sembalati? Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya dari saudari Ibu Sukmawati dari materi kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari saudari Azlan yang untuk kita sudah dilakukan untuk mohon perhatiannya. Yang terima kasih menggunakan kesempatan kesekian kalinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara yang nanti hasil ya. Pertanyaannya itu bagaimana pandangan materi? Jika seorang guru tidak mendapatkan haknya, kira-kira solusi apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru? Di sini kan saya jelaskan ada hak banyak hak guru dan guru dan dosen dan peraturan pemerintah menunjukkan pada 28.
bisa melaksanakan tugas keprofesionalan dalam pembelajaran atau melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika tidak baik atau tidak sesuai dengan 4 kompetensi yang saya sebutkan tadi, berarti dia tidak berhak menjadi seorang guru. Tapi ada pertanyaan baru lagi. Jika seorang guru yang sudah melaksanakan semuanya, tapi tidak mendapatkan hak, menurut saya seperti apa? Kami sebagai dosen, kan sudah kita bersama bahwa di Indonesia ini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sini yang seorang guru itu salah satunya yang bertanggung. Tapi ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan jabatannya itu, sehingga karena gaji seorang guru berbulan-bulan yang diterima, itu kan masalah juga. Berarti kalau itu memperoleh haknya tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi menurut pandangan saya, berarti hukum tersebut sudah melanggar undang-undang, itu dikenakan sanksi pidana. Jadi solusinya kita sebagai guru berhak melapor kepada pihak yang berwajib. Tapi jika pelanggaran atau orang yang melakukan itu sehingga seorang guru tidak memperoleh haknya itu, kita lihat konteksnya konteks apa atau hak apa yang tidak kita peroleh. Kalau misalkan hak seperti gaji itu boleh, hak kekerasan boleh, karena kan dalam undang-undang ini boleh memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas. Nah, ada juga kenyataannya kadang karena orang tua tidak terima anaknya ketinggian sedikit datang menabrak seorang guru. Ada yang viral itu kan, sempat viral. Kan sempat tidak tahu apa saja yang viral itu. Itu salah satunya apa itu? Itu kita seorang guru berhak melapor kepada pihak yang berwajib, karena hak dan kewajiban seorang guru ini terdapat dalam undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Jadi jika ada yang melanggar tersebut, bisa dipidanakan. Bahkan seorang guru pun jika melanggar kewajiban atau melanggar kode seorang guru itu bisa dipidanakan. Jadi kita bertindak atau berbicara kalau sesuai dengan undang-undang, karena kita dilindungi di situ. Tapi apa yang tidak kita peroleh? Kalau misalkan hak yang masih kita bicarakan dengan baik-baik, kita bisa dengan baik. Contohnya, misalkan kan kekerasan ini bukan hanya memukul dan sebagainya. Kalau misalkan kekerasan yang berbentuk verbal, misalkan ada yang berkata kasar kepada kita dan kita mungkin tersinggung, baru kita bicarakan baik-baik. Seperti itu. Kalau sudah melanggar seperti ini, baru kita pidanakan. Kan kita sudah dilindungi. Intinya kita, yang penting kita melaksanakan tugas dengan baik. Intinya nanti kalau kita tidak melaksanakan tugas dengan baik, kalau kita melapor, itu kan kesalahan juga. Jadi semuanya harus sesuai dengan undang-undang. Dan intinya kembali pada diri kita sendiri. Apakah kita yang sudah menjadi sebagai seorang guru yang baik atau belum? Kalau belum, jangan protes pada orang yang komentar. Nah seperti itu. Oke, baik. Oke, baik, penjelasan pertanyaan dari saudari Azriana Rukia yang sudah dijawab langsung oleh materi pertama dari kelompok 5 terkait dengan hak dan kewajiban seorang guru. Bagaimana dengan saudari sebenarnya, apakah sudah bisa memahami atau belum? Oke, saya kembalikan ke forum. Bagaimana forum? Apakah ada yang sedikit berkendala terkait dengan hak dan kewajiban seorang guru yang sudah dijelaskan oleh saudari Polres Sumawati? Jikalau ada kendala, dipersilakan untuk menyampaikan. Apakah ada mungkin dari sekian banyaknya teman-teman di sini mungkin ada satu dua orang yang belum paham terkait dengan hak dan kewajiban seorang guru? Dipersilakan. Oke, silakan. Oh, itu 25. Peraturan pemerintah 28. Undang-undang Undang-undang guru nomor 1 nomor 16 tahun 2005. nomor 14 tahun 2005. Ini kita ada filenya. Nomor 14 Pasal 5 ayat 2. Undang-undang nomor 11 tahun 2005.
saya kembali ke tempat tersebut. Kalau misalkan teman-teman, ya kita lapor kepada sekolah kan memberikan kita gaji sekolah, toh bukan dari pusat, kecuali PNS. Terus sekarang ini kan golongan darah itu sepertinya sudah jarang dipakai. Jadi sebenarnya sudah benar-benar tes P3K, CPNS pun khususnya untuk pusat. Dan yang aku tidak ada. Ya seperti itu. Tapi kan di Maluku yang paling di daerah pedesaan itu kan diam-diam saja. Bukan cuma Guru Pedes juga. Diam-diam saja karena tidak ada dasar. Makanya dia bilang tahunnya 22 kali karena sebenarnya lumayan. Tidak punya dasar, tidak punya bukti. Jadi kembali ke sekolah. Sedangkan anggaran dalam posisi keluar dari tempat atau dari provinsi itu kembali pada kesehatan ini. Kira-kira jumlah mau dalam sekolah itu berapa? Itu ada yang anggaran ada di sekolah. Kan tetapi kalau dalam sekolah itu hanya cuma sebatas 25 orang. Kelas 1 cuma 5 atau 10, kemudian kelas 2 dan seterusnya. Itu maksudnya kembali kepada sekolah atau kita harus kembali kepada pihak pemerintah. Sedangkan dalam sekolah itu kebanyakan bukan mereka. Ini sudah kurang berarti caranya apa untuk mencegah hal itu? Begini, sebenarnya itu terjadi kan dari diri kita sendiri. Pertama, tidak ada yang merasa itu terjadi ke orang karena kemauan kita. Kalau misalkan orang pengen mendapatkan gaji yang besar, tentunya dia di sekolah yang bergengsi. Tapi kalau mungkin panggilan mati, karena di sekolah tidak ada guru, jadi wajar. Contohnya kayak kami, toh daerah kami tidak ada guru. Makanya saya juga sempat mengajar. Saya juga sempat mengajar karena tidak ada guru. Bahkan yang ke 1 tahun tidak terima gaji. Kita tidak melakukan apa sebenarnya. Kita bisa dilakukan kecuali kita sudah berbicara dengan rekan guru sebagai PNS karena sudah mereka terdapat di pusat. Kalau mereka tidak lagi. Caranya itu ya kayak di sekolah, tidak di sekolah lain. Solusinya, karena kita tidak bisa, karena kita begini, kita yang terdaftar di sekolah tersebut, bukan di pusat. Jadi untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan itu berat sekali. Karena jika ditangkap, kita bisa dipidana kembali. Nah seperti itu. Beda lagi jika warga yang suka di situ tidak teknologi berbulan-bulan. Baru kita bisa mungkin melewati mereka tuh. Dan jika kita tidak bisa memaksakan daerah. Berarti solusinya lain. Lalu saya sekolah lain. Atau Berarti mungkin kita lari dari kita punya tanggung jawab. bukan hanya dari Kita kamu. diciptakan sebagai suatu intelektual berarti kita harus mencerdaskan anak bangsa yang dimana atau mengaplikasikan atau punya ide itu. Tapi kenapa solusinya harus lain? Sebenarnya itu sih bukan solusi yang sebenarnya, bukan apa begini. Oh, dan lain kita bisa. Begini, sebenarnya kita kan gimana dari kita masing-masing. Oh, jadi kita masing-masing. Nah, begini. Berarti saya kelas untuk kita itu. Kan kita sudah mau jadi guru di daerah tersebut, sedangkan kita tahu siswanya sedikit. Terus terima gaji tidak mendarat. Ya itu karena panggilan dari hati, keinginan kita yang mencerdaskan anak bangsa. Tapi jika kita minta jaminan dan terus tidak terima gaji, apa kita bisa hidup? Siapa yang mau kasih ada makanan? Kalau bukan dari gaji tersebut, ya kita pikir cara lain. Mungkin kita berani pun atau bekerja hal yang lain berkaitan yang tidak berkaitan dengan mengajar. Intinya kita bisa memperoleh penghasilan lain. Tapi kita tidak bisa memaksa. Kita hanya selalu menarik. Itu kita bisa sama dengan guru pendidik yang lain. Atau kita berbicara dengan kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah itu bisa bawa ke pusat. Daerah otonom yang punya kewenangan tentang hal tersebut. Ini untuk PNS, walaupun Anda sudah menjadi guru PNS, tapi kalau nama Anda terdaftar di Daudi, berarti Anda berdasarkan guru PNS. Jangan sampai mereka guru PNS, tapi mereka punya nama terdaftar di Daudi. Lalu punya nama sekolah tidak Daudi. Anda begini. Jadi ending solusinya itu. Ini dokumen Pak PNS bukan karena itu. Kan maksudnya PNS. Kan begini. Honor ini cuma hanya sebagai titipan sementara gitu. Tiba-tiba datang belajar cuma sekedar sementara datang datang begini dan nanti buahnya itu dibikin oleh
Jadi solusi tiap hari. Ya, sebenarnya kan itu konsep sederhana yang saya bilang kok. Cuma karena setku kode bagi mulai sudah perlu gini. Kita untuk jadi PNS kita perlu tes tuh, perlu tes. Terus kita dipindahkan di daerah ini atau di daerah mana. Itu benar-benar jadi PNS tersebut. Begini. Untuk mengecek namanya tuh, kalau sudah terdaftar, ya berarti sudah bisa jadi PNS. Anda masuk ke sekolah, masih jawab honorer. Jangka waktu 3 tahun Anda honorer di sekolah tersebut. Ketika sudah lewat 3 tahun, Anda baru terdaftar dan boleh untuk CPNS atau P3K. Karena untuk daftar P3K saat ini, Anda belajar selama 3 tahun. Honorer 3 tahun. Baru Anda terdaftar dan boleh untuk direkomendasikan untuk daftar P3K dari sekolah tersebut. Jadi, solusinya adalah Buktinya apa? Solusinya Solusinya apa? ini. Solusinya itu Anda bertahan selama 3 tahun. Iya, bertahan. Kalau memangnya Anda tidak terdaftar di Kapolri, itu haknya Anda untuk belajar. Itu aja. Tapi kalau Anda sudah belajar selama 3 tahun, itu nanti saudara benar belajar. Gimana lagi kira orangnya? Apakah mau bertahan sampai 3 tahun? Itu tuh. Apakah mau bertahan sampai Itu 3 kita tahun? punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang guru. Itu Aku sih. mau bicara kita punya bangsa, kita punya negeri sendiri. Sedangkan itu pun bisa kita semua untuk bertahan. Kita harus sekali. Anda harus bertahan. Kalau mau aspirasi punya didik kamu. Kan Karena kita datang kuliah, kembali kita punya negeri, kita mengambil kita punya negeri, otomatis kita harus bertahan. Sampai kita punya kampung kan, sebenarnya kayak pedalaman. kan begini. Pak, Apa sebenarnya? program Tidak semua orang punya pandangan sama dengan Anda. Tidak semua orang punya pendapat sama dengan Anda. Karena setiap orang punya pendapat yang berbeda. Mungkin Anda pendapatnya seperti orang lain tidak, kan kita tidak bisa memaksakan. Kalau misalkan orang bertanya tidak tahu, oke. Kalau tidak, itu mungkin dia punya alasan tersendiri. Itu dia punya privasi. Kita tidak tahu tentang itu. Intinya dengan perkara tersebut. Misalkan tidak tahu di situ, tapi kalau tidak tahu itu dia menggunakan. Bisa jadi orang yang sebenarnya berpikir seperti itu. Kalau orang yang punya jiwa bertanggung jawab, punya rasa diri karena sekolah ini tidak ada guru dalam bidangnya, jadi dia bertanggung jawab. Mungkin dia pemikirannya atau mungkin setiap orang punya pemikiran yang berbeda. berarti intinya itu kita kembali pada finansial. Intinya kembali Kembali kepada finansial dan diri sendiri. Berarti semua Dari Orang yang penyampaian kedua belah pihak ini dari saudari Polres Sumawati dan juga saudara PNS Barat, kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bisa mengambil kesimpulan bahwa bagaimana solusinya jikalau seorang guru honorer sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah, tetapi tidak menerima gaji, ya kan? Ini permasalahan sebenarnya gaji, oke, subsidi gaji. Seperti yang sudah disampaikan oleh Polres Sumawati, jikalau sekolah itu kita manajemen berbulan-bulan tanpa ada gaji, kembali kepada diri kita sendiri, ya kan? Kita kan sudah tahu sebelumnya bahwa sekolah ini kekurangan siswa, ya, atau sarana-prasarana. Alasan kita kan mengajar di sekolah itu karena panggilan hati, ya kan? Karena panggilan hati. Berbulan-bulan sampai bertahun-tahun kita tidak menerima hak kita sebagai seorang guru, ya kan? Itu kan sudah kita tidak menjawab karena panggilan hati, ya kan? Karena panggilan hati. Berarti kita tidak melihat bahwa kita ini mengajar karena butuh digaji, ya itu. Karena di sini karena panggilan hati, berarti panggilan jiwa, berarti karena keinginan kita sendiri, bukan karena kita mau digaji tidak, tetapi karena keinginan kita sendiri untuk bagaimana ilmu yang kita dapatkan kita berikan kepada siswa, kepada anak didik kita yang ada di lingkungan sekolah tersebut, yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana sama dengan anak-anak yang berpendidikan di luar sana. Begitu. Tapi sebenarnya kalau mau bilang bahwa seorang guru sampai 3 tahun tidak menerima gaji, walaupun itu hanya sekitar 200, sebenarnya itu terima. Hanya saja tidak terstruktur. Tidak terstruktur. Jadi gitu. Jadi sebenarnya seorang guru itu terima, cuman yang pertama lama baru mereka terima. Tapi
lama. Yang kedua, karena mungkin faktor yang persoalannya gitu, intinya begitu. Tetapi kita sebagai seorang guru, kalau kita merasa diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, itu punya tanggung jawab kita. Ya, jadi kembali pertanyaan saya, mungkin mereka punya guys dari luar, tapi bersaing. Oh, itu kan kita tadi bilang, mau menemukan itu yang bekerja di jalannya. Yang pasti kita sebagai seorang guru itu punya hak dan tanggung jawab. Haknya apa? Tanggung jawabnya apa? Haknya yaitu menerima gaji seperti yang sampaikan. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru itu apa? Yaitu kita memberikan ilmu kepada siswa, memberikan pendidikan kepada siswa yang layak. Kembali ke konsep saja. Jadi ketika kita mendapatkan hak kita lakukan dulu kewajiban kita apa? Jangan cuma hak yang kita terima, tapi kewajiban kita sebagai seorang guru kita sudah tahu. Yang pastinya berbakti pada diri sendiri. Oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan terakhir dari kelompok 6 kepada pertanyaan oke, kepada saudari Tika, mohon perhatiannya karena di sini kelompok 6 akan menjawab. Pertanyaannya di sini, hal apa yang harus menonjol pertimbangan Pada pertimbangan. pada bagaimana guru di kelas? Oke, mohon perhatiannya saudari kita sendiri karena di sini pemaparan dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan terkait. Kepada materi 2 dan kelompok 6 di persilakan. Guru sebagai learning agent. Coba pertanyaannya berarti. Ini pertanyaannya, hal apa yang paling menonjol dalam pertimbangan guru di kelas? Pada pertimbangan guru di kelas, oke? Guru sebagai learning agent atau agen pembelajaran yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi dan merekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Di sini ada 4 kompetensi guru yang wajib dimiliki oleh calon guru. 1. Kompetensi kepribadian. Di sini ada kompetensi kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bangga menjadi seorang guru serta konsisten dalam bertindak sesuai norma yang berlaku. Dan kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Kepribadian yang arif, seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Kepribadian dari bawah, seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disedari oleh peserta didik, dan memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam iman dan takwa, jujur, ikhlas, serta menolong dan dapat diteladani oleh peserta didik. 2. Kompetensi pedagogi. 1. Dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. 2. Melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran seperti menjalankan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan dari karakteristik
menyeimbangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. 3. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial meliputi 1. Memiliki sifat inklusif, berpihak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. 2. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. 3. Guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia dan beragam kebudayaannya. 4. Guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional meliputi 1. Menguasai terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. 2. Kekuasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. 3. Melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. 4. Melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. 5. Menggunakan teknologi dalam komunikasi dan dalam ilmu. Ya, mungkin itulah penjelasan tanya dari saudari Similawano di materi kedua. Ada pertanyaan dari saudari bagaimana tanggapan saudari Kasriani? Saya kembalikan ke forum, apakah ada yang belum sepenuhnya memahami atau belum bisa menerima jawaban yang telah disampaikan oleh materi kedua Asma Jumilar. Apakah ada? Jika ada, silakan. Jika tidak ada, saya rasa semuanya bisa dipahami dan dipelajari. Oh, tidak ada. Jika tidak ada, saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh materi kelompok 5 dan juga kelompok 6 dengan judul materinya kelompok 5 hak dan kewajiban guru serta kelompok 6 peran guru, dan teman-teman semua sudah bisa memahami dan sudah bisa mengerti terkait dengan hak dan kewajiban guru seperti apa, kemudian peran guru seperti apa. Oke, baik untuk teman-teman semuanya, mohon perhatiannya. Kesimpulan dari kedua materi ini, hak dan kewajiban guru dan juga peran guru, kita sebagai seorang guru perlu tahu peran kita. Peran kita sebagai seorang guru itu apa? Kemudian hak dan juga tanggung jawab kita sebagai seorang guru itu apa? Kita perlu ya itu, kita harus tahu itu ya. Kita perlu tahu. Jangan kita sebagai seorang guru, tapi kita tidak tahu hak dan kewajiban kita itu apa. Peran kita sebagai seorang guru itu apa? Jangan cuma hanya sekedar nama, tapi tanggung jawab juga. Peran kita kembali pada diri kita sebagai seorang pendidik itu bagaimana untuk menyeimbangkan pendidikan kepada peserta didik, dengan